Ibn Jawzi rahmatullah alayhi writes it. He says, when Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam was tempted with zina, the dynamics around him were very unique, and hence the reward was equally great. Number one, فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ شَابًّا وَالشَّبَابُ مَرْكَبُ الشَّهْوَةِ. When Yusuf alayhi salam was tempted with zina, he was a young man. And youth and lust are synonymous. It goes together. A young man in his youth, I don't have to tell you what happens to him. He was unmarried, so he didn't have a legitimate alternative. He didn't have a lawful substitute. That is why Imam Ahmad rahmatullah alayhi said, حدثنا هيثم قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن يزيد بن ميسرة أنه قال إن الله تعالى يقول أيها الشاب التارك شهوته لي المتبذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. What did he say? He said, "O young man in the prime of his life, when his youth is at optimum level, brimming to its maximum, temptations around him, a woman at his disposal, money in his pocket, and then he objectively channels his youth in the obedience of Allah. Allah says to him, Anta indi ka ba'di malaikati, you rank to me equal like how my angels rank to me. You rank to me equal like how my angels rank to me." قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عباد الله، جماعة صلاة maghrib rahimani rahimakumullahu jami'an. Segala puji dan syukur selalu senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat-nikmatnya. Nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat waktu luang. Dengan nikmat waktu luang ini, seusai kita melaksanakan, menegakkan salat maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan majlis ilmu kita mendapatkan rahmah, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dicatat sebagai amal kebaikan kita yang akan kelak kita tuai nanti di akhirat. Kemudian salawat, salam dan keberkahan semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga datangnya hari akhir. Jamaah salat maghrib, hadani Allah wa iyyakum jami'an, melanjutkan kembali kajian kita membahas tentang al-adab di dalam menuntut ilmu, yang mana pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa adab yang harus diperhatikan sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, kita ulangi terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Dan ingat bahwa niat yang ikhlas merupakan asas pokok dari landasan kita beramal. Amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niat. Begitupun sebaliknya, amalan yang besar itu bisa menjadi kecil karena niat. Karena niat. Dan niat yang ikhlaslah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlasin." Dan tidaklah aku memerintahkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk beribadah. Dengan apa? Dengan ikhlas, murni, bersih, tidak ada sedikit pun kesyirikan di dalam menjalankannya. Ini yang pertama yang sudah kita bahas, dan ini merupakan asas pokok dari landasan setiap amalan yang kita kerjakan harus didasari niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, di antara adab di dalam menuntut ilmu, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki percaya diri yang kuat. Memiliki percaya diri yang kuat. Dan ini pun dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah.
tentang cara terbaik untuk membangun diri kita sebagai setiap muslim agar menjadi pribadi yang baik. Ini yang kedua yang sudah kita bahas. Kemudian ahibba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, di antara doa ya agar menumbuhkan rasa percaya diri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Taha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ini yang pertama, doa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kemudian yang lain, misalkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengucapkan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan apabila Engkau berkehendak, Engkau akan menjadikan kesusahan menjadi mudah. Nah, ini ya beberapa contoh doa agar kita menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ya. Maka segala sesuatu, ingat ya, harus kita sandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan kecerdasan kita, bukan kepintaran kita, bukan kepandaian kita, tapi kita sandarkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka setiap kali kita selalu menyandarkan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala urusan yang susah akan menjadi mudah. Karena apa? Karena kita selalu menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, di antara adab di dalam menuntut ilmu, itu senantiasa menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang zahir, seperti misalkan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka tempatnya yang terbaik untuk melaksanakan salat adalah di dalam rumahnya. Namun ketika mereka menginginkan untuk salat di masjid, maka kita tidak boleh melarangnya. Kemudian di antara syiar-syiar Islam atau hukum-hukum Islam yang zahir yang harus selalu senantiasa kita jaga
adalah menebarkan salam. Ya. Menebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal. Ya. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja kemudian kita mengucapkan atau menebarkan salam, assalamualaikum. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang sudah hilang. Sesuatu yang sudah hilang. Padahal sunnah ini harus selalu senantiasa disebarkan agar memiliki rasa cinta dan kasih terhadap kaum muslimin. Di antaranya yaitu dengan kita selalu menebarkan salam. Bahkan Rasul SAW pernah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ya. Rasul SAW qudwatuna, suri tauladan kita. Ya, maka kita yang mengaku mencintainya, maka kita harus selalu senantiasa mengikuti, berittiba' kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini tadi menebarkan salam. Kemudian berikutnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Selalu mengingatkan untuk menegakkan kebenaran dan selalu mengingatkan untuk selalu berlaku sabar. Kita harus mengingatkan yang pertama keluarga kita, yaitu anak dan istri kita. Kemudian saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, untuk selalu senantiasa menegakkan kebenaran. Dan sesuatu yang sangat tabu ketika seseorang memberikan nasihat. Padahal ad-din nasihat. Agama Islam ini seluruhnya nasihat isinya. Ya. Maka kita harus menghidupkan. Dan tanda ciri orang yang sayang kepada kita, yaitu ketika kita berbuat salah, maka pasti kita akan diingatkan. Karena itu tanda cinta. Karena itu tanda kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, yaitu selalu mengingatkan ketika dia melakukan kesalahan, bukan kita mendiamkan atau membenarkan bahkan. Dan ini seperti sesuatu yang sudah menjadi sangat begitu aneh ketika ada orang yang memberikan nasihat. Malah terkadang orang yang dinasihati ini marah. Harusnya kita berterima kasih. Ada yang sayang kepada kita, mengingatkan kepada kita. Dan ini pun harus ditegakkan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini termasuk daripada adab di dalam menuntut ilmu. Ilmu yang sudah kita ketahui kemudian kita amalkan, Setelah kita amalkan kemudian kita sampaikan. Bentuk menyampaikan di sini bisa berupa ucapan-ucapan yang baik atau tulisan-tulisan yang bermanfaat. Dan hindari yang namanya perdebatan. Hindari yang namanya perdebatan. Ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah, ajaklah manusia untuk mengikuti jalan Allah
Dengan apa? Dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang. Kemudian berikan mereka nasihat. Bisa berupa ucapan-ucapan yang baik atau tulisan-tulisan yang bermanfaat. Cara yang ketiga, kalau tidak bisa ditempuh dengan hikmah dan mau'izatul hasanah, yaitu wajadilhum. Ya, wajadilhum, berjidal atau berdebat, tapi dengan baik. Tapi dengan baik. Maka cara yang ketiga ini, kalau kita tidak mampu dan kita tidak bisa, maka lebih baik kita menghindari. Maka lebih baik kita menghindari yang namanya perdebatan, kalau tidak menemukan sesuatu yang baik di dalam perdebatan itu. Karena syaitan paling senang kalau sudah masuk kepada orang-orang yang suka berdebat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan yang lebih baik. Bukan debat yang penuh dengan hawa nafsu. Ini pun juga sama, ya. Ini diantara adab-adab di dalam menuntut ilmu dan bersabar ketika mendapat gangguan di dalam berdakwah, di dalam mensyiarkan, ya, syiar-syiar Islam, atau ketika menerapkan hukum-hukum Islam. Kemudian kita mengajak kepada mereka yang belum mengetahuinya. Kemudian ada berbagai macam cobaan yang kita hadapi, maka kita harus bersabar. Maka dalam Al-Quran surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini yang ketiga di antara adab di dalam menuntut ilmu. Kemudian habba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Dan yang keempat di antara adab di dalam menuntut ilmu, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebagaimana yang dianjurkan dalam nas-nas syariat. Ya. Maka ingat, suri tauladan kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam uswah, qudwah hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita umatnya yang mengaku kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus selalu berusaha untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Maka di antara akhlak yang mulia yang dianjurkan dalam syariat, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Memahami arti zuhud, ikhwani rahiman rahimakumullahu jami'an. Sebagian orang banyak yang salah paham tentang mengartikan zuhud. Ada yang mengartikan zuhud adalah hidup tanpa harta. Ini pengertian yang salah. Zuhud, ya, adalah hidup tanpa harta. Atau dikira zuhud adalah hidup miskin. Lalu apa yang dimaksud dengan zuhud yang sebenarnya?
yang harus kita ketahui. Banyak orang yang mengatakan zuhud di dunia. Seperti apa yang namanya zuhud itu? Dan zuhud ini adalah akhlak yang mulia. Zuhud adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka kita sebagai penuntut ilmu harus memiliki akhlak yang pertama kali ini, yaitu kita memiliki zuhud terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis tentang mengartikan zuhud dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم, ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah padaku suatu amalan. Idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Jika aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku, dan begitu pula manusia. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima aydin nas yuhibbukan nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Zuhudlah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. An-Nawawi mengatakan bahwa dikeluarkan dengan sanad yang hasan. Maka di sini ahibba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, dalam hadis yang mulia ini ada dua nasihat. Ada dua nasihat, yaitu untuk zuhud pada dunia. Untuk zuhud pada dunia. Dan ini akan membuahkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba yang zuhud terhadap dunia. Dan kemudian nasihat yang kedua di dalam hadis yang mulia ini, yaitu zuhud pada apa yang ada di sisi manusia. Maka ini akan mendatangkan kecintaan manusia kepada hamba tersebut yang selalu senantiasa zuhud. Zuhud kepada Allah mendatangkan kecintaan Allah. Zuhud terhadap manusia, maka ini akan mendatangkan kecintaan manusia itu. Maka di dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan tentang masalah zuhud, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 38 dan 39, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata'
wa innal akhirata hiya darul qarar. Orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal dan abadi. Mustawrid berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti jari salah seorang dari kalian yang dicelupkan. Dicelupkan di mana? Di lautan. Maka perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari tersebut. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, maka dunia ini seperti air yang tersisa di jari telunjuk kita ketika kita mencelupkannya ke dalam lautan, kemudian kita angkat. Itulah dunia. Dan akhirat itu lautan itu lautan yang sangat luas. Itulah akhirat. Sedangkan akhirat adalah air yang masih tersisa di lautan. Maka coba kita bayangkan perbandingan yang amat sangat jauh antara kenikmatan dunia yang hanya sementara. Sekarang kita masih bisa duduk di majelis ilmu ini. Apakah kelak setelah salat Isya kita masih bisa bertemu kembali? Hanya Allah yang tahu. Maka kita pergunakan nikmat yang sedikit ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ahibba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, para ulama menyebutkan tentang makna zuhud terhadap dunia ini ada 3 hal. Ada 3 hal di antara makna zuhud terhadap dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang zuhud, yaitu artinya berpaling darinya dengan sedikit dalam memilikinya. Ya, berpaling darinya, dari kehidupan dunia ini yang hanya sementara, dengan sedikit dalam memilikinya. Artinya apa? Tidak ambisius di dalam mencari kenikmatan kehidupan dunia. Kemudian menghinakan dirinya darinya, menghinakan dirinya darinya, itu dari dunia, menghinakan dirinya serta membebaskan diri darinya. Adapun mengenai zuhud, itu yang tadi yang disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian adapun zuhud terhadap dunia, para ulama menyampaikan beberapa pengertian. Di antaranya saya nukilkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tentang makna zuhud terhadap dunia.
bukan berarti mengharamkan yang halal, dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Kata Abu Dzar, untuk mencatat, zuhud terhadap dunia bukan berarti kita mengharamkan sesuatu yang halal. Boleh. Atau juga menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin. Yakin terhadap apa? Terhadap apa yang ada di tangan Allah. Terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang ada di tanganmu, yaitu di tangan kita. Ya, kita lebih yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang ya apa yang ada pada diri kita, harta yang kita miliki. Kemudian zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah. Ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi padamu. Kemudian kembali Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, berarti makna zuhud terhadap dunia bisa ditafsirkan dengan 3 hal. Yang pertama, dari kesemuaannya itu adalah amalan batin. Artinya amalan hati. Ya. Amalan hati bukan amalan lahiriah. Bukan amalan anggota badan. Kemudian Abu Sulaiman menyatakan, janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud, karena zuhud sebenarnya adalah amalan hati. Maka coba ya, kita perhatikan tentang penjelasan dari Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah terhadap 3 unsur dari makna zuhud di atas. Maka yang pertama, di antara makna zuhud adalah kita yakin. Kita yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, itu lebih berharga. Ya, terkadang banyak di antara kita manusia yang menyia-nyiakan amalan-amalan yang sepele, ya, dengan dalih ya tidak terlihat ya bentuk jazanya, bentuk dari balasan yang Allah berikan, karena tidak terlihat. Ya. Padahal kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sisi Allah itu lebih baik dan lebih berharga timbang apa yang ada di tangan kita atau yang ada di dunia ini. Maka di sini disebutkan zuhud adalah yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih diharap-harapkan dari apa yang ada di sisinya. Dan ini tentu saja dibangun atas rasa yakin yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, yang menunjukkan lemahnya keyakinanmu apa yang ada di sisimu itu berupa harta atau lain sebagainya, lebih engkau harap ya dari apa yang ada di sisi Allah.
dari apa yang ada di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan ketika seseorang mengamalkan satu amalan ibadah. Ya. Seperti ketika kita mengerjakan salat atau mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat atau bersedekah, atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik daripada balasan di dunia. Namun terkadang ya, banyak di antara kita ini lebih memilih balasan di dunia dibandingkan balasan di akhirat. Akhirnya apa? Akhirnya dia berambisi untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin, berambisi agar mendapatkan kedudukan setinggi mungkin. Padahal dunia ini hanyalah sementara. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun selesai setelah itu. Dan akhirat yang kekal abadi, yang mana di akhirat hanya ada dua, kebahagiaan yang hakiki ataukah kesengsaraan yang hakiki. Surgakah yang akan kita dapatkan atau sebaliknya neraka. Dan ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Intinya berarti tentang pengertian zuhud yang pertama ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yaitu kita yakin kepada Allah. Kita yakin, bas khalas, yakin kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Masa kita kalah dengan seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang dan bisa memberikan makan kepada anak-anaknya? Lihat. Makanya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menumbuhkan keyakinan itu? Dengan kita mempelajari tauhid, dengan kita mempelajari akidah yang benar. Karena tauhid dan akidah yang benar adalah pokok dari setiap amalan ibadah yang kita kerjakan. Lantas kemudian hibba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, makna yang kedua di antara bentuk zuhud adalah jika seorang hamba ditimpa musibah dalam hal dunia berupa hilangnya harta atau anak atau selainnya, maka ia lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada dunia tadi tetap ada. Dan ini tentu saja dibangun di atas rasa yakin yang sempurna. Pertanyaannya ikhwan, siapakah yang rela hartanya hilang? Kemudian lalu setelah hartanya hilang, ia lebih berharap akan pahala. Yang diharap ketika harta itu hilang adalah bagaimana bisa harta tersebut kembali lagi. Itulah yang dialami kita sebagian manusia. Begitu kehilangan sesuatu dari kehidupan yang ada di dunia ini, kita berharap segera bisa kembali lagi kepada kita. Bukan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap musibah yang sedang ia alami. Kemudian Abu Dzar mengistilahkan zuhud dengan rasa yakin yang kokoh,
Itu orang yang zuhud lebih berharap pahala dari musibah dunia daripada mengharap dunia tetap ada pada dirinya. Sungguh ini tentu saja sekali lagi dibangun di atas dasar keimanan yang benar, keimanan yang mantap. Nabi SAW dalam hal ini telah mengajarkan satu doa kepada kita. Mengajarkan satu doa kepada kita semua. Yang doa ini ya sangat bagus kandungan maknanya. Itu berisi permintaan rasa yakin agar begitu ringan ketika menghadapi musibah. Antara doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, cukuplah ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang menghantarkan kami kepada surgamu. Dan curahkanlah rasa yakin yang dapat meringankan berbagai musibah dunia. Musibah terbesar di dunia ini ketika apa? Ketika seseorang ya jauh dari agamanya. Itulah musibah yang sangat terbesar. Adapun musibah-musibah selain itu semua adalah musibah-musibah yang kecil. Musibah yang terbesar ketika misalkan istri kita tidak mau sholat, anak kita durhaka kepada kita, tidak berbakti kepada kita, jauh terhadap petunjuk-petunjuk Islam. Ini merupakan musibah yang besar. Adapun selainnya adalah musibah-musibah yang kecil. Maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, siapa yang zuhud terhadap dunia, maka ia akan semakin ringan ketika menghadapi dunia. Sedih pasti, kehilangan pasti, tapi yang ia harapkan ya dari musibah tersebut yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih abadi dan yang lebih berharga. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tentu saja yang dimaksud zuhud di sini adalah tidak mengharap dunia itu tetap ada ketika musibah dunia itu datang. Sekali lagi, sikap semacam ini tentu saja dimiliki oleh orang yang begitu yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di balik musibah. Kemudian habba fillah rahiman rahimakumullah jami'an. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang makna zuhud adalah keadaan seseorang ketika dipuji ataupun dicela dalam kebenaran itu sama saja. Dan inilah tanda seseorang begitu zuhud pada dunia, menganggap dunia hanya suatu yang rendahan saja. Ia pun sedikit berharap dengan keistimewaan dunia. Sedangkan seseorang yang menganggap dunia begitu luar biasa, maka apa yang akan ia dapatkan? Maka apa yang ia cari terhadap dunia ini
maka yang akan ia cari yaitu mencari pujian. Senang akan dipuji. Kemudian dan kondisinya ketika dicela, dia benci. Maka orang yang zuhud ketika dipuji ataupun dicela itu sama saja. Karena dia tahu, dia yakin bahwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dan lebih berharga. Maka orang yang zuhud selalu mengharap ridha Ar-Rahman, yaitu ridha Allah, bukan mengharap-harap pujian manusia. Buat apa kita mengharapkan pujian-pujian dari manusia? Karena manusia ini tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita ketika kita mendapatkan pujian darinya. Ibnu Mas'ud mengatakan, rasa yakin adalah seseorang tidak mencari ridha manusia, selalu mendatangkan murka Allah. Ketika apa? Ketika kita mencari ridha manusia. Kita beramal, kita beribadah, mencari ridha siapa sih? Mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia agar manusia menyanjung kita, agar manusia memuji kita. La. Bahkan itu semua akan mendatangkan kemurkaan Allah Jalla Jalaluh. Allah sungguh memuji orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka sama sekali tidaklah takut pada celaan manusia. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang zuhud adalah yang melihat orang lain, yang melihat orang lain. Lantas kemudian ia katakan, orang tersebut lebih baik dari diriku. Orang tersebut lebih baik, ya, dari siapa? Dari diriku. Maka ini menunjukkan bahwa hakikat zuhud adalah ia tidak menganggap dirinya lebih baik dari yang lainnya. Itu hakikat makna zuhud di dunia, ya kawan. Jadi bisa kita fahami bahwa makna zuhud di dunia ini sebagaimana yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri, yaitu orang tersebut, ya, memandang dirinya itu lebih buruk dibandingkan orang yang dia lihat, dibandingkan orang yang ada di sekitar dia. Maka ini menunjukkan hakikat zuhud menganggap dirinya lebih dari yang lain, menganggap dirinya lebih dari yang lain. Maka hal ini yang termasuk dalam pengertian zuhud yang ketiga. Maka sebagai penuntut ilmu syar'i, di antara adab di dalam menuntut ilmu syar'i adalah ia selalu senantiasa zuhud terhadap dunia. Artinya apa? Artinya tidak menganggap dirinya ini suci, tidak menganggap dirinya ini ya sudah, ya, mendapatkan ilmu yang sedikit kemudian dia menyombongkan dirinya. Lah, akan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka ketika kita zuhud di dunia, ya, dengan tidak menganggap remeh orang lain, maka ini akan melahirkan rasa cinta manusia kepada hamba tersebut. Maka sekali lagi, di antara akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai penuntut ilmu syar'i adalah zuhud terhadap dunia. Semoga ini bisa bermanfaat, dan insyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan menggali kembali tentang akhlak-akhlak yang mulia ini
Dan kita harus mengetahui makna-makna tersebut sehingga kita tidak salah arti. Ya. Bukan berarti ketika kita menyepelekan dunia, kemudian dunia kita asingkan. Ya. Dunia ini darul amal. Dunia ini darun ni'mah lil amal. Karena dengan dunia ini kita bisa beramal saleh. Ya. Kita bisa melakukan amalan-amalan kebajikan, dan amalan-amalan ini yang akan menghantarkan pada kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.